Apabila Anda itu mendengar kayak suara rame kali di atas Gunung Lawu, sebaiknya tuh kayak buanglah salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang melakukan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di ceritaku. Oke, di video kali ini aku tuh mau bahas tentang yang berkaitan dengan gunung di Indonesia. Ya ini, Gunung Lawu, guys. Nah, kalian tuh udah pasti udah tahu ya dengan cerita-cerita di gunung ini, terutama para pecinta alam. Nah, di gunung ini tuh ada beberapa cerita mistis yang terkenal, guys. Salah satunya ada pasar, tapi pasar itu bukan sembarang pasar, guys. Ini tuh pasarnya para setan, guys. Yuk, penasaran dengan ceritanya? Mari kita bahas. Sebelum nonton ke cerita selanjutnya, aku mau kasih tahu jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu cerita-cerita seru dari aku ya, guys ya. Gunung Lawu adalah sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, guys. Nah, Gunung Lawu ini tuh memiliki ketinggian sekitar 3.265 mdpl. Gunung Lawu ini terletak di antara tiga kabupaten, yaitu Karanganyar di Jawa Tengah, Ngawi, dan Magetan di Jawa Timur. Nah, status gunung itu adalah gunung api istirahat yang diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November tahun 1885 dan telah lama aktif, guys. Studi pada 2019 tentang geothermal heat flow menyugestikan bahwa Gunung Lawu itu masih aktif sampai sekarang, guys. Nah, Gunung Lawu itu merupakan salah satu gunung terdingin di Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Selamet yang merupakan titik terdingin di Jawa. Nah, nama Gunung Lawu sendiri yang berarti unggul oleh masyarakat setempat disebut juga sebagai Wukir Mahendragiri, guys. Kata tersebut berasal dari bahasa Jawa dan ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu gunung. Sehingga dapat diartikan sebagai tiga gunung. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Gunung Lawu memang memiliki tiga puncak besar, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Cerita dimulai dari masa akhir kerajaan Majapahit, yakni 1400 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Sinuwun Bumi Nata Brawijaya ingkang Jumeneng kaping 5 atau disebut Pamungkas, guys. Nah, dua istrinya yang terkenal ialah Dara Petak Putri dari daratan Tiongkok dan Dara Jingga. Nah, Dara Petak ini melahirkan putra bernama Raden Fata, sementara Dara Jingga melahirkan putra bernama Pangeran Katong. Nah, Raden Fata ini setelah dewasa itu beragama Islam, berbeda dengan ayahandanya yang beragama Buddha pada saat itu. Nah, bersamaan dengan pudarnya Majapahit, Raden Fatah mendirikan kerajaan Demak, guys, dengan pusatnya di Gelagahwangi atau yang biasa disebut tuh alun-alun Demak. Nah, melihat kondisi yang sedemikian itu, hati Sang Prabu kan terusik tuh ya kan, sebagai raja yang bijak. Pada suatu malam, dia pun akhirnya bermeditasi memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Nah, dalam semedinya didapatkannya wangsit yang menyatakan bahwa sudah saatnya cahaya Majapahit itu memudar, guys. Dan Wahyu Kedaton akan berpindah ke kerajaan Demak. Nah, pada malam itu pula lah Sang Prabu dengan hanya disertai pengomongnya yang setia ini bernama Sabdo Palon. Diam-diam itu meninggalkan keraton dan melanglang praja dan pada akhirnya naik ke puncak Lawu, guys. Nah, sebelum sampai di puncak nih ya, dia tuh bertemu dengan dua orang kepala dusun, yaitu Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Nah, sebagai abdi dalam yang setia, dua orang itu pun tak tega yang membiarkan tuannya tuh begitu aja. Mereka pun pergi bersama ke puncak Hargo Dalem. Saat itu Sang Prabu bertitah begini, guys. Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus mundur. Aku harus muksa dan meninggalkan dunia ramai ini, katanya. Dipa Manggala, karena kesetiaanmu kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan wilayah ke barat hingga wilayah Gunung Merapi atau Gunung Merbabu, ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara sampai dengan pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu.
Dan kepada Wangsa Manggala kau kuangkat sebagai patihnya dengan gelar Kiai Jalak. Nah, tak kuasa menahan gejolak di hatinya, Sabdolpolon pun memberanikan diri berkata kepada Sang Prabu, begini guys, bila demikian adanya, hamba pun juga pamit berpisah dengan Sang Prabu. Hamba akan naik ke Hargodumiling dan meninggalkan Sang Prabu di sini. Nah, singkat cerita, Sang Prabu Brawijaya pun muksa di Hargodalem dan Sabdo Palon moksa di Hargodumiling. Nah, tinggallah Sunan Lawu sang penguasa gunung dan Kiai Jalak yang karena kesaktiannya dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas sesuai amanat Sang Prabu Brawijaya, guys. Lalu pendakian. Nah, pendakian Gunung Lawu sudah dilakukan sejak awal abad ke-12, guys. Nah, pada masa kolonial, eksplorasi di Gunung Lawu itu didorong oleh berbagai kepentingan mulai dari pembukaan lahan pertanian, pemetaan, kondisi sosial, dan lain-lain. Di sini juga ada 5 jalur pendakian Gunung Lawu yang secara resmi dikelola oleh pemerintah daerah setempat ya, guys ya. Mungkin para pendaki itu udah apal banget 5 jalur tersebut. Nah, berikut 5 jalur yang sudah diresmikan di Gunung Lawu, yaitu jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu, yang kedua via Cemoro Kandang, yang ketiga jalur via Candi Cetok, guys. Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu, lalu ada via Cemoro Kandang, terus Candi Cetok. Dari sekian jalur sebenarnya itu ada satu jalur pendakian lain yang memiliki keunikannya tersendiri. Ini jalur pendakian tersebut adalah jalur pendakian klasik Gunung Lawu via Singolangu, guys. Nah, jalur pendakian ini tuh berada di Singolangu, Kelurahan Sarangan, atau sekitar 3 km dari Telaga Sarangan. Nah, sesuai dengan namanya, jalur pendakian ini tuh diyakini sebagai jalur pendakian tertua di antara semua jalur pendakian di Gunung Lawu, guys. Nah, selain itu, jalur ini tuh juga diyakini sebagai napak tilas Prabu Brawijaya V saat pergi ke Gunung Lawu untuk menghindari kejaran pasukan Rade Patah. Nah, di sepanjang jalur pendakian ini tuh nantinya para pendaki akan menemukan beberapa situs yang diyakini sebagai petilasan Prabu Brawijaya V. Nah, adanya situs-situs petilasan tersebut semakin membuktikan bahwa jalur ini tuh merupakan jalur pendakian tertua dan sudah ada sejak lama, guys. Nah, sebelum mencapai puncak Hargodalem dan Hargodumila, medan yang akan dihadapi oleh para pendaki pakat komplit nih, guys, mulai dari medan yang landai hingga curam. Nah, selain itu di jalur pendakian ini kondisi alamnya sangatlah asri dengan berbagai jenis vegetasi tumbuhan dan satwa yang dapat ditemui sepanjang perjalanan. Nah, oleh karena itu, jalur pendakian Gunung Lawu via Singolangu itu memiliki daya tarik tersendiri untuk dicoba oleh para pendaki yang ingin mendaki Gunung Lawu. Berikut beberapa cerita mistis terkenal di Gunung Lawu, guys. Yang pertama tuh legenda yang dipercayai hingga saat ini. Nah, Gunung Lawu ini menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa, guys. Nah, Hargodalem diyakini sebagai tempat pemoksaan Prabu Brawijaya Pamungkas. Hargodumiling diyakini sebagai tempat pemoksaan Ki Sabdo Palon. Sementara Hargodumila diyakini merupakan tempat yang penuh misteri, yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi, guys. Nah, konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegara. Nah, setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu baik bersifat perbuatan maupun perkataan, guys. Nah, bila pantangan itu tuh dilanggar, si pelaku diyakini bakal bernasib tidak diinginkan gitu lah ya. Lalu yang kedua, burung jalak.
Nah, cerita mistis di Gunung Lawu ini tuh masih berkaitan dengan legenda di atas ya guys ya. Nah, sesuai dengan gelarnya Kiai Jalak, ternyata berwujud burung jalak guys. Nah, masyarakat setempat percaya burung jalak jelmaan Kiai Jalak mendatangkan pertanda baik. Apabila pendaki gunung melihat burung jalak tersebut, maka itu dianggap telah disambut dengan baik, katanya begitu guys. Nah, biasanya Kiai Jalak akan menampakkan diri kepada pendaki yang menjaga tutur kata dan perilakunya selama di gunung. Nah, mereka yang bersikap sopan dan tidak melanggar pantangan akan ditemui oleh Kiai Jalak guys. Lalu yang ketiga yaitu Sendang Derajat. Nah, udah pernah dong mendengar tentang sumber mata air Sendang Derajat ini? Nah, sumber mata air ini adalah di Gunung Lawu dan biasanya tuh diambil oleh para pendaki dan masyarakat setempat. Nah, menariknya sumber mata air Sendang Derajat tuh dianggap keramat guys. Mereka tuh percaya bahwa airnya tuh bisa memberikan manfaat awet muda katanya guys. Kamu yang mendaki ke Gunung Lawu dan memiliki niat baik bisa meminum air di Sendang Derajat sesuai kepercayaan. Orang dengan niat baik akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai tujuan. Menurut artikel yang aku baca ya guys ya. Lalu yang keempat ya, jumlah pendaki. Nah, banyak cerita mistis di Gunung Lawu selain pasar setan yang sangat terkenal itu ya guys ya. Cerita mistis tentang pantangan jumlah pendaki juga diyakini sampai sekarang guys. Bahkan pantangan tersebut tuh dipatuhi meskipun nggak pernah dijelaskan secara tertulis. Jadi terdapat kepercayaan bahwa jumlah pendaki yang naik ke Gunung Lawu tidak boleh ganjil. Jadi harus genap terus gitu ya guys, nggak boleh ganjil. Nah, jika ganjil tuh ya, maka makhluk halus akan menggenapi jumlah rombongan tersebut guys. Nah, sebaiknya mendaki Gunung Lawu tuh ada 2, 4, 8, atau 10 orang gitu ya guys ya. Ya nggak tahu ya guys, menurut kepercayaan masing-masing. Nah, tempat-tempat lain yang diyakini misterius oleh penduduk setempat ya ini Sendang Inter, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, lalu ada Repat Kepanasan atau Cakra Surya, dan Pringgodani guys. Nah, kehadiran pasar setan di Gunung Lawu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki ini guys. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara rame kali guys, kayak sepertinya tuh nggak ada siapa-siapa tapi kok rame banget ya di pasar gitu ya guys ya. Nah, bahkan tidak jarang terdengar orang-orang tuh menawarkan dagangan saat melakukan pendakian di Gunung Lawu guys. Nah, menurut kepercayaan nih ya masyarakat sekitar, apabila Anda itu mendengar kayak suara rame kali di atas Gunung Lawu, sebaiknya tuh kayak buanglah salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang melakukan transaksi katanya guys, menurut artikel yang aku baca ya guys ya. Nah, sekian dari cerita Gunung Lawu. Jika kita tuh berpergian, hendaklah jaga perilaku dimanapun, kapanpun, apalagi tempat yang baru kita kunjungi ya. Dan jangan lupa berdoa setiap berpergian, guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean seru aku lainnya ya, guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.